Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mudrika Purnomosari, NIM 2009103020081, kelas E1 Pengantar Statistik. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial dalam menggunakan SPSS. Ada 3 materi terkait SPSS yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah Independent Sample T-Test, yang kedua Paired Sample T-Test, dan yang ketiga adalah One Sample T-Test. Yuk simak videonya. Nah, untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Lalu kita pergi ke variable view. Yang nomor 1, nama _responden. Di sini tidak bisa menggunakan spasi, jadi saya menggunakan underscore. Tipnya itu string, kita klik OK. Lalu labelnya itu nama responden. Yang kedua, jenis _kelamin. Tipnya numerik, labelnya jenis kelamin, lalu values-nya untuk di sini kode pertama itu untuk laki-laki, kita add, lalu 2 untuk perempuan, kita add, lalu kita klik OK. Untuk yang ketiga itu asal kota, asal underscore kota. Ini tetap numerik, lalu labelnya itu asal kota. Yang keempat itu berat badan, berat underscore badan. Tipnya, tipnya untuk asal kota ini string. Kita klik OK. Lalu berat badan tadi tipnya numerik, labelnya itu berat badan. Di sini TB SMA. Numerik, lalu labelnya itu TB SMA. Di sini TB kuliah. Tipnya numerik, lalu labelnya itu TB kuliah. Selanjutnya IPK underscore mahasiswa. Di sini tetap numerik, lalu labelnya itu IPK mahasiswa. Nah, setelah semuanya selesai, kita pergi ke data view. Seperti yang kita lihat di sini ada nama responden, jenis kelamin, asal kota, berat badan, tinggi badan saat SMA, tinggi badan saat kuliah, dan IPK mahasiswa. Nah, untuk di sini nama responden itu kita tinggal ketik nama-nama responden, misalnya. Lalu jenis kelamin. Tadi kan telah disebutkan bahwa kalau untuk kode 1 itu untuk laki-laki dan kode 2 itu untuk perempuan. Jadi ini saya kasih kode 2 dan seterusnya. Untuk mempersingkat durasi video, di sini saya sudah memiliki data. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa di sini saya akan menjelaskan 3 materi terkait
dengan SPSS, yaitu Independent Sample T-Test, Paired Sample T-Test, dan One Sample T-Test. Nah, untuk yang pertama itu Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Nah, dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya, sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Adapun dasar dalam pengambilan keputusannya itu adalah jika sigtutelnya itu kurang dari pre-value atau 0,05, maka hipotesis kerja diterima dan hipotesis 0 ditolak. Namun, jika sigtutelnya itu lebih dari pre-value atau 0,05, maka hipotesis 0 itu diterima dan hipotesis kerjanya ditolak. Untuk yang kedua adalah paired sample t-test. Nah, paired sample t-test merupakan uji beda dari dua sampel yang berpasangan. Yang ketiga, one sample test. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Adapun yang pertama, untuk independent sample t-test itu kita klik analyze, compare mean, lalu kita cari independent sample t-test. Nah, di sini tes variabelnya, misalnya saya ambil TB kuliah, kita masuk di tes variabel, lalu jenis kelamin itu pada grouping variabel. Di sini definisi grupnya itu, grup 1 itu angka 1, dan grup 2 itu 2. Lalu klik continue. Klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Adapun cara membacanya ialah berdasarkan grup statistik, laki-laki dengan jumlah 9 itu rata-ratanya 165,8 sekian. Perempuannya dengan jumlah 11 itu rata-rata tinggi badan saat kuliahnya itu 158,90 sekian. Lalu dilihat pada independent sample t-test. Di sini pada level test for equality of variance, sig-nya itu 0,285, yang artinya itu lebih dari 0,05. Maka sigtutelnya itu menggunakan equal variance assume. Jadi sigtutelnya itu menggunakan angka yang atas. Nah, angka ini karena sigtutelnya itu 0,005 yang artinya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis kerjanya itu diterima dan hipotesis nolnya itu ditolak. Jadi, ada beda nyata antara tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan saat kuliah. Lalu, untuk yang paired sample t-test, kita klik analyze, compare mean, kita cari paired sample t-test, kita klik. Nah, di sini variabel pertama itu saya menggunakan tinggi badan saat SMA, dan yang kedua itu tinggi badan saat kuliah. Lalu kita OK. Adapun cara membacanya yaitu berdasarkan output paired sample statistik,
tinggi badan SMA rata-rata 161,45 sekian dengan jumlah partisipan 20. Lalu, tinggi badan kuliah rata-ratanya 162,05 sekian dengan partisipan 20. Lalu, kita lihat di sini correlation-nya 0,986 yang artinya korelasi antar variabel itu sangat kuat dengan signifikasi 0,000. Lalu pada Pirate sample test kita lihat sig-totalnya itu 0,014. Nah, sig-total di sini kita ubah menjadi sig-one-tail. Jadinya 0,007 yang berarti di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis 0 ditolak dan hipotesis kerjanya itu diterima. Jadi, ada beda nyata antara tinggi badan saat SMA dan tinggi badan saat kuliah. Lalu di sini kita lanjut ke one sample t-test. Kita klik analyze, lalu compare mean. Setelah itu kita cari one sample t-test. Kita klik. Nah, di sini saya menggunakan IPK mahasiswa, kita taruh di test variable. Lalu test value-nya itu saya tentukan 3,00. Lalu kita klik OK. Nah, cara bacanya tuh berdasarkan output one sample statistik, IPK mahasiswa dengan jumlah partisipan 20 itu rata-ratanya 3,25 sekian. Lalu pada one sample test, kita kan tadi telah menentukan test value-nya itu 3,00. Lalu kita lihat di sini, sig-totalnya itu 0,004. Lalu kita ubah menjadi sig-one-tailnya, jadinya 0,002, yang berarti di bawah 0,05. Jadi, bisa disimpulkan hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis kerjanya diterima. Jadi, IPK mahasiswa di atas test value yang telah kita tentukan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.